السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan dua dalil, dua ayat atau dua hadis, atau satu ayat satu hadis yang seolah-olah bertentangan. Wajib kita mengatakan seolah-olah. Kenapa? Karena tidak mungkin. Tidak mungkin ada dua dalil bertentangan. Tidak mungkin ada dua ayat satu sama lain bertentangan. Tidak mungkin ada dua hadis satu sama lain bertentangan. Tidak mungkin selama-lamanya. Masih ingat 4 hal ya yang tidak mungkin bertentangan. Ayat dengan ayat, hadis dengan hadis, ayat dengan hadis, yang terakhir ayat atau hadis dengan ilmu pengetahuan. Ini tidak mungkin bertentangan. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan ciptaan Allah. Jelas. Ya kan? Kenapa air selalu mencari tempat yang lebih bawah? Kenapa asap itu ke atas? Kenapa batu menyelam, tidak ngambang? Dan seterusnya, tidak seperti kayu. Ini kan sunatullah, ciptaan Allah. Ini yang kita tahu. Berapa banyak sunatullah yang kita orang awam tidak tahu, tapi para insinyur tahu, para dokter tahu. Nah, itu semua kan sunatullah. Itu yang orang awam seperti kita tahu. Batu pasti tenggelam, kayu tidak. Ya. Para ahli dalam hal-hal tertentu ilmu dunia ya, tahu tentang sunatullah. Pokoknya kalau ini yang ini plus, ini pasti min, pasti sunatullah itu. Nah, mereka tahu karena mempelajari. Gitu. Ya seperti akhirnya ditemukan, pokoknya golongan darah itu kalau enggak A, ya B, atau O, atau AB misalnya. Kan mereka mempelajari. Ya. Dan Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang mempelajari seperti itu, sehingga nggak dikasih tahu gurunya, tidak dia dapati dalam kurikulum, tidak dia dapati dalam buku-buku para ahli yang dia baca, tapi dia menemukan. Itu hidayah dari Allah. Hidayatul khas, hidayah secara khusus. Ini bukan hidayatul taufik, bukan hidayatul bayan. Kan ada 5, pernah kita bahas kalau tidak salah. Nah ini Allah tidak pilih-pilih. Mau muslim, mau kafir, mau ahli taat, mau ahli maksiat. Kalau dia mempelajari satu ilmu tentang ginjal misalnya, dia pelajari terus, nah Allah kasih hidayah. Cara mengobati batu ginjal misalnya, ada cara baru begini nih ya. Guru-gurunya belum ada yang tahu. Di buku-buku yang dia baca nggak pernah bahas. Allah berikan hidayah kepada dia, menemukan cara pengobatan batu ginjal misalnya, paling murah, paling sederhana, paling cepat. Dan itu banyak sekali Allah berikan hidayah.
Maka si A menemukan ini, si B menemukan ini, si C menemukan. Nah, itu kan ciptaan Allah, nggak mungkin bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu perlu kita tahu jawabannya. Kenapa kok ayat ini seolah bertentangan dengan ayat ini? Kenapa hadis ini seolah bertentangan dengan hadis ini? Agar apa? Agar kita tidak menyimpulkan, oh bertentangan. Kan bahaya itu. Ya, kemarin yang sudah kita pelajari misalnya larangan bertemu, larangan berharap-harap ketemu musuh, gitu kan? Besok atau nanti malam kita mau ketemu musuh, berharap-harap, enggak boleh. Dilarang oleh Nabi kan, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Sementara di hadis lain kata beliau, man lam yaghzu wa lam yataqanna nafsuhu bil ghazwi. Barang siapa yang belum pernah berperang dan dia tidak ada keinginan sedikit pun untuk berperang, lalu dia mati, maka dia mati dalam keadaan syu'batum minan nifaq, cabang kemunafikan. Berarti hadis kedua ini, dalil kedua ini seolah bertentangan dengan hadis pertama. Hadis pertama kita dilarang berharap-harap ketemu musuh, yang kedua justru pengen perang. Kalau pengen perang, masa nggak ketemu musuh? Namanya perang tentu ketemu musuh. Bertentangan ini bagi yang tidak tahu. Bagi kita yang sudah tahu kaidah, tidak mungkin ada dua dalil yang bertentangan. Ya sudah, saya nggak paham. Nah, itu lebih selamat. Nggak mungkin bertentangan, tapi saya tidak bisa menjelaskan di mana letak tidak bertentangannya. Nah, itu lebih bagus. Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Yang jelas saya yakin tidak mungkin dua hadis ini bertentangan. Cuman saya tidak tahu cara menjelaskannya, misalnya begitu. Itu lebih baik. Mengakui kebodohan. Ya. Nah, ternyata setelah kita dengar ucapan para ulama, akhirnya kita tahu bahwa hadis itu tidak bertentangan. Hadis itu cuman masalah apa kemarin? Masalah waktu. Cuman masalah waktu. Kapan kita berkeinginan untuk berjihad, berperang? Sekarang ini. Sekarang ini kita harus ada di diri kita ini. Perang, jihad. Ya, siap, insya Allah gitu. Kapan kita dilarang berharap-harap ketemu musuh? Justru detik-detik menjelang tawuran antara dua pasukan. Detik-detik menjelang peperangan. Mungkin mulai peperangan nanti malam atau besok pagi. Detik itu kita justru jangan berharap-harap. Mudah-mudahan nggak ketemu musuh. Mudah-mudahan nggak ketemu musuh. Loh, kok kebalik? Udah detik-detik menjelang perang malah berharap nggak ketemu musuh. 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu justru malah bercita-cita mau perang. Ini perang tinggal nanti malam. Kenapa kita tidak boleh berharap-harap ketemu musuh? Jawabannya apa kemarin? Karena musuh pada masuk Islam. Kalau musuh pada masuk Islam, ya nggak jadi perang. Itu yang diharapkan oleh pasukan. Ya. Jadi tidak, ketemu musuh nih. Sudah latihan fisik, sudah latihan senjata, sudah cara nembak, cara memanah, sudah jarang meleset. Wah, ini prakteknya nih. Prakteknya dengan senang, dengan berbunga-bunga. Kan ada orang-orang seperti itu kan.
Ada model-model antum yang kalau ada keributan seneng. Waduh, boleh juga nih. Ya. Dia jual, kita beli nih. Seneng gitu. Ya. Kan ada yang begitu. Ada yang males, nggak mau ribut-ribut. Ya. Ada yang seneng. Jadi kalau ada keributan itu bahagia, berbunga-bunga. Ada bawaannya pengen nimbrung aja. Kan ada begitu. Pak, ini kesempatan. Udah berantem, hobi, menyalurkan bakat, pahala lagi surga. Siapa yang nggak seneng? Iya kan? Dia hobinya berantem. Wah ini, kemarin-kemarin berantem dosa. Mukulin sesama muslim misalnya. Ah ini kafir. Yahudi nih, kapan lagi? Berbunga-bunga, bahagia, dia persiapkan. Nggak taunya itu orang-orang kafir pada masuk Islam. Lalu dia kecewa, ya nggak jadi perang. Nah, kenapa pada masuk ke Islam sih? Nggak jadi perang. Ah itu yang nggak boleh. Justru ketika nggak jadi perang, alhamdulillah. Jangan berharap-harap ketemu musuh. Dan itu terjadi di zaman Nabi SAW. Betul beliau bawa pasukan. Betul pasukannya bawa panah, bawa senjata, bawa pedang dan seterusnya. Tapi nggak jadi perang. Karena musuh masuk Islam. Setidaknya mereka menyerah. Mengakui kekuasaan kaum muslimin, bayar jizyah. Perang pilihan ketiga, pilihan terakhir. Namanya pilihan terakhir, ya tentu bukan yang terbaik. Maka diharamkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pasukan kaum muslimin langsung mendatangi negeri-negeri kafir, langsung diserang, langsung dibunuh-bunuh. Tidak boleh, haram. Karena tujuan utama bukan membunuh-bunuhi orang kafir. Tujuan utama adalah menyelamatkan orang-orang kafir ini supaya masuk surga, supaya tidak kekal di neraka. Caranya bagaimana? Ya masuk Islam, gak ada cara lain. Kalau orang kafir itu ingin selamat dari kekekalan di neraka, cara satu-satunya adalah masuk Islam. Adakah cara lain? Gak ada. Gak ada. Dia mau cara lain, mengikuti syariat Nabi Musa, gak bisa. Dia mau cara lain, mengikuti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi siapapun, nggak bisa. Ya. Nah, salah satu nama Rasulullah adalah Al-Mahi. Beliau itu Al-Aqib, Ahmad, Muhammad, Al-Mahi, Al-Hashir. Nah, salah satu nama beliau adalah Al-Mahi, sang penghapus. Kenapa? Karena seluruh ajaran dihapus. Artinya, tidak boleh ada ajaran lagi di muka bumi kecuali ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang terus berpegang teguh dengan ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa, nggak bisa. Walaupun tentu nggak akan ada, ya kan? Nggak akan ada. Patokannya apa coba? Ya, Nabi Ibrahim jelas Nabi yang hak, bukan Nabi yang batil. Ajarannya hak, bukan batil. Tapi mengikuti Nabi Ibrahim pakai apa? Memang suhuf Ibrahim ada di depan kita? Kan nggak ada. Taurat Nabi Musa, kan Taurat masih ada, tapi kan sudah dirubah-rubah, sudah tidak asli lagi. Betul masih ada firman Allah, tapi paling berapa persen? Injil lebih banyak lagi, lebih dahsyat lagi. Para ulama mengatakan di Taurat masih ada kalimat La ilaha illallah. Masih ada. Walaupun tentu bukan bahasa Arab ya. Maksudnya tidak ada sembahan kecuali Allah. Masih ada di Taurat. Di Injil sudah tidak ada lagi. Padahal nggak mungkin nggak ada kan. Nggak mungkin kalau yang asli itu kok nggak ada. Berarti udah nggak ada, terus pakai apa? Berbeda dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran di depan kita dan dijaga keasliannya. Siapa yang menjaga? Allah sendiri. Allah tidak wakilkan ke para ulama. Allah berikan
hidayah kepada para ulama untuk menjaga Al-Quran? Enggak. Maka Al-Quran tidak butuh sanad, tidak butuh rawi. Para perawi meriwayatkan ayat ini enggak ada. Ya, paling sekedar bacaan saja. Ada riwayat bahwa Rasul pernah membaca Ihdinas siratal mustaqim, gitu. Sekedar itu aja. Ada riwayat dari si A, si B, si C, si D sampai ke Rasulullah bahwa Rasulullah pernah membaca ulaika hum khairul bariyah. Selama ini kan khairul bariyah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Selama ini kan uswatun hasanah. Ya sekedar baca ada. Adapun dari awal sampai akhir isinya dan seterusnya tidak ada. Tidak butuh para ahli hadis. Betul-betul dijaga langsung oleh Allah. Nggak pakai alat. Maka luar biasa setiap kali ada orang yang coba-coba memalsukan Al-Quran, selalu ketahuan. Dengan mudahnya Allah berikan hidayah. Kadang-kadang anak-anak SMA belajar gitu, oh ini salah nih, tahu di mana profesor doktor, di mana para ulama. Ya, janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang menjaganya. Tidak butuh yang lain, tidak perantara yang lain, langsung Allah jaga. Maka selalu ketahuan setiap kali ada usaha untuk memalsukan, menambah-nambah, mengurangi, bahkan satu huruf saja, wa jadi fa, kan nggak pengaruh di terjemahan tuh, atau hampir-hampir tidak pengaruh di maksud. Wa diganti fa diganti wa, ketahuan, langsung dijaga oleh Allah. Beda dengan hadis. Apakah Allah menjaga hadis-hadis yang sahih? Betul. Tapi ada perantaranya. Siapa perantaranya? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Sufyan As-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Lewat perantara ulama-ulama inilah akhirnya ketahuan, oh, hadis mengazankan bayi ternyata dhaif. Oh, hadis utlubul ilma walau bisin ternyata tidak ada asal usulnya. Hubbul watan minal iman ternyata bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lewat perantara para ulama, dan mereka membutuhkan waktu bertahun-tahun. Mereka membutuhkan ratusan bahkan ribuan guru. Mereka membutuhkan semangat yang luar biasa untuk menemukan bahwa hadis ini ternyata dhaif, hadis ini ternyata maudhu, palsu. Kalau Al-Quran langsung. Ya. Nah, pada akhirnya ya ketahuan bahwa yang sahih ini, yang dhaif ini. Tapi kan lewat luar biasa ya. Dan banyak yang tidak tahu. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak tahu kalau hadis mengadzankan bayi itu dhaif. Ketika kita sampaikan dhaif nih, kata siapa dhaif? Wah, nggak mau tahu, nggak percaya. Ya iyalah, nggak percaya, siapa kita? Ya, mereka punya kiai, mereka guru, punya ulama. Bagi mereka ini ulama luar biasa dan mengamalkan hadis itu. Tiba-tiba antum baru ngaji 1,5 tahun, ya, oh dhaif tuh. Ya mana percaya dia? Ya kan? Nah, kalau Al-Quran kan nggak ada yang terkena syubhat bahwa ayat ini palsu, ayat ini dhaif, kan nggak ada. Gitu ya. Ya, kita lanjutkan. Innaka la tahdi man ahbabta. Ini satu dalil, satu ayat.
ayat yang lain, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Muhammad, sungguh engkau bisa memberikan hidayah menuju jalan yang lurus. Ya. Muhammad, engkau bisa memberikan hidayah petunjuk menuju jalan yang lurus. Ayat yang tadi, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Kan bertentangan ini. Ayat ini mengatakan, Muhammad, engkau bisa memberikan hidayah. Ayat yang tadi, engkau tidak bisa memberikan hidayah, walaupun kepada orang yang engkau cintai. Ayat ini turun setelah beliau sedih luar biasa, tersayat-sayat, teriris-iris rasanya, menyaksikan orang yang paling beliau cintai, orang yang paling mencintai beliau, yang sangat berjasa kepada beliau dan begitu baiknya membela beliau, istilahnya siap mati demi Nabi alaihi salatu wassalam, mati dalam keadaan kafir, kekal di neraka selama-lamanya. Sedih luar biasa. Adibun oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, siapapun yang engkau cintai, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun, bahkan orang yang paling engkau cintai. Sementara di ayat tadi, wa innaka latahdi, lanya la taukid, bukan la tidak, ya. Sungguh engkau, jadi ada dua taukid, ada inna, ada la pendek, ya, bukan la panjang. Sungguh, betul-betul sungguh engkau bisa memberikan hidayah menuju jalan yang lurus. Setelah kita pelajari kemarin, ternyata hidayah bukan cuman satu. Ada banyak. Lihat di sini saja, ya. Kita fokuskan di sini. Hidayah ada dua. Hidayah ada dua. Hidayah apa dan hidayah apa kemarin? Ada hidayatul taufiq, ada hidayatul bayan. Kalau hidayatul bayan, betul Rasul bisa. Hidayatul bayan itu apa? Ilmu nih. Kalau mau sholat diterima, caranya begini nih. Kalau haji umroh pengen diterima oleh Allah, caranya begini. Lihat aku, contoh aku. Itu hidayatul bayan. Rasul punya? Ya punya. Emang milik beliau. Tidak boleh haji umroh mencontoh si A, si B, si C. Harus mencontoh Nabi SAW. Si B, si C ini mengatakan, Rasul seperti ini, aku tahu, atau aku lihat, ya. Abu Bakar, Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah kan melihat cara manasik hajinya Nabi. Lalu Abu Hurairah katakan kepada para tabi'in yang tidak bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi kalau tawaf begini nih. Nabi memulai dari lurusan ke Hajar Aswad. Mulainya dari situ, bukan dari Rukun Yamani. Ya kalau jalannya dari Rukun Yamani nggak masalah, tapi jangan dihitung. Mulai dihitung dari lurusannya Hajar Aswad. Gitu. Kalau dianggap lingkaran, ya apa ya? Ya pas yang menusuk ke lingkaran itu, ya. Ya misalnya seperti ini, ya tentu di sini, bukan di sini, gitu kan? Aku melihat Rasulullah ketika ruku dalam salat, seandainya ada bejana air diletakkan di atas punggung Nabi, maka air tersebut tidak akan tumpah. Berarti Nabi punggungnya lurus, tidak begini, tidak begini, lurus. Tentu bagi yang normal, ya. Untuk lurus, maka telapak tangan kita di dengkul lutut,
dan tidak rapat, ya, tapi membuka. Jadi jari-jari tangan itu kadang rapat, kadang membuka, kadang setengah rapat, setengah membuka. Kapan rapat? Ketika sujud, ketika duduk, itu rapat. Ya, duduk di antara dua sujud, tahiyat, rapat. Kapan membuka? Ketika ruku, berpegang ke dengkul membuka. Kapan agak membuka dan agak rapat? Artinya tidak terlalu membuka, tidak terlalu rapat. Ketika takbir. Jadi takbir begini salah, takbir rapat begini juga salah, ya. Antara keduanya. Apa itu? Ini hidayah. Ini hidayatul bayan. Dengan kata lain, ilmu. Itu ada di siapa? Ada di Nabi SAW. Bukan ada di Imam Syafi'i, Imam Bukhari, bahkan di Abu Bakar, Umar, nggak ada. Adanya di Nabi. Nah, cuman untuk mengikuti Nabi lewat Abu Bakar, lewat Umar, gitu, lewat Imam Syafi'i. Artinya cuman lewat. Nggak boleh dan nggak berhak dan nggak mungkin Imam Syafi'i ngarang sendiri, ijtihad sendiri, nggak boleh. Nggak ada itu. Ya, tidak seperti anggapan sebagian saudara-saudara kita bahwa mazhab itu seolah karangan. Ya, bahkan ada yang mengatakan membangun mazhab. Nggak ada ulama membangun mazhab. Ya, ulama tidak pernah mengajak kaum muslimin ke dirinya. Ulama tidak pernah mengajak kaum muslimin untuk mengikuti dirinya. Ulama selalu mengajak kaum muslimin untuk mengikuti Nabi SAW. Karena para ulama ini bukan sedang kampanye. Kalau kampanye, iya, mengajak ke dirinya sendiri, ngajak ke partainya, ke hizbnya. Adapun para ulama tidak. Para ulama selalu mengajak kaum muslimin untuk taat kepada Allah dengan cara Rasulullah SAW. Ya. Nah, taulah kita di mana letak tidak bertentangannya. Yang satu hidayatul bayan, yang satu hidayatul taufik. Adapun hidayatul taufik, secuil aja Nabi nggak punya. Apa hidayatul taufik? Sama dengan, sesuai dengan namanya, taufik kan pertolongan. Ditolong oleh Allah. Dulu cita-cita terbesarnya adalah membunuh Nabi SAW. Sekarang dia siap mati demi Nabi, membela Nabi SAW, membela Islam. Ini kan hidayah. Siapa yang bisa memberikan? Nabi? Enggak. Kalau Nabi bisa memberikan, semua orang Mekah yang bertemu dengan beliau masuk Islam semua, beriman semua. Kalau beliau punya hidayatul taufik, merubah si kafir menjadi mukmin, merubah ahli maksiat menjadi ahli taat, merubah para pelaku bid'ah menjadi pelaku sunnah, ahlu sunnah, itu Nabi nggak punya. Yang punya satu-satunya hanya Allah Rabbul Alamin, itu hidayatul taufik. Dan ini hanya bisa kita minta, mohon, merengek, menyayat. Ya, adakah cara supaya kita bisa dapat hidayatul taufik? Nggak ada. Kalau ada caranya, ya sudah, kita sebarkan cara itu. Jadilah orang-orang kafir masuk Islam semua, jadilah ahli-ahli maksiat menjadi ahli taat. Nggak ada caranya hidayatul taufik. Ya, nggak ada caranya. Oleh karena itu kita cuma bisa berusaha, Bapak-bapak, jangan minum khamar, jangan berzina, jangan berjudi. Bapak-bapak, mari kita sholat di masjid. Hanya itu. Akhirnya meninggalkan riba, meninggalkan judi atau tidak, terserah masing-masing. Dan itu hidayah dari Allah. Ya. Kalau Allah kasih, dapat. Kalau Allah nggak kasih, nggak dapat. Walaupun dinasihati oleh Rasulullah hampir setiap hari. Ya tadi Abu Thalib.
Abu Jahal, Abu Lahab. Entah berapa kali Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajak Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib untuk masuk Islam, untuk beriman, untuk taat kepada Allah. Entah berapa kali, mungkin sudah ratusan kali. Tapi karena Allah tidak kasih hidayah, ya mati dalam keadaan kafir. Sementara bukan orang Arab, boro-boro keluarga Nabi, Abu Talib, Abu Lahab kan masih ada hubungan darah, dekat kan? Keponakan dengan paman kan dekat. Paman kedudukannya seperti ayah, kan dekat sekali. Nggak masuk Islam, nggak dapat hidayah. Ini boro-boro hubungan darah, bangsa aja beda, bukan bangsa Arab, ya, bangsa Parsi, Faris, Persia, ya. Tapi Allah berikan hidayah kepada dia. Begitu melihat Nabi, bahkan sebelum melihat Nabi, siap beriman. Kan dia kesana kemari. Dia mengatakan, hampir tidak ada satupun agama di muka bumi yang belum pernah aku peluk. Jadi semuanya pernah dirasakan. Yahudi, Nasrani, Majusi, ya. Nah, lalu ada yang memberikan petunjuk, memberikan perintah, usulan. Temuilah yang mengaku Nabi terakhir. Belum bertemu dengan Nabi, siap baca syahadat, apalagi setelah ketemu. Bukan orang Arab. Siapa namanya? Salman Al-Farisi, ya. Kalau antum punya anak, punya cucu, punya cicit, boleh kasih nama Salman. Tapi jangan diterusin Al-Farisi, ya. Bohong kalau Salman Al-Farisi, ya. Kan bukan dari Parsi, ya. Ya, Salman Al-Ciledugi misalnya, ya kan? Al-Jumbangi, ya kan? Karena banyak nama-nama ulama kita itu dari daerah. Bukhari kan bukan nama asli beliau, karena dari Bukhara. Syalbani kan karena dari Albania, ya. At-Turmudzi kan dari Turmud, dan seterusnya banyak sekali. Al-Baghdadi, Khatib Al-Baghdadi dari Baghdad. Begitu ketemu Nabi alaihi salatu wassalam, langsung beriman. Siapa yang bikin Salman beriman? Siapa lagi kalau bukan Allah? Bukan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasul nggak bisa. Kalau Rasul bisa, ya Abu Talib. Ngapain Salman? Nggak kenal, bukan saudara, nggak ada hubungan darah. Abu Talib memelihara beliau waktu beliau masih kecil sampai dewasa. Bahkan diriwayatkan lebih sayang kepada beliau daripada anak-anaknya sendiri. Luar biasa Abu Talib, ya. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan, seolah-olah Allah berbicara kepada Nabi, turidu Abu Talib wa uridu Salman. Engkau menghendaki Abu Talib ya Muhammad, aku menghendaki Salman. Ya jadilah Salman yang dapat hidayah, Abu Talib tidak. Ini hidayatul taufik. Adapun hidayah yang dimiliki oleh Nabi, hidayatul bayan. Kalau pengen benar begini. Kalau pengen sholatnya diterima begini. Setelah selesai baca Al-Quran, baca apa? Di majaba sadaqallahul adzim. Nah, itu Nabi yang punya. Ikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah salat Id, ketemu dengan sesama mereka, baca apa? Minal aizin wal faizin, apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, ini beliau dan para sahabat, ya. Ya, kalau mau diteruskan tadi, ada hidayatul am, ada hidayatul khas, ada hidayatul ilal jannah. Hidayatul am ini sifatnya umum, seluruh manusia, seluruh bayi dikasih.
Mau bayinya Abu Jahal, bayinya Fir'aun, bayinya Rasulullah, bayinya Abu Bakar, Umar, sama. Apa? Nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang nuntun, nggak ada yang ngajarin. Begitu disodori ASI ibunya, langsung bisa menghisap. Coba ya, nggak ada yang ngajarin, ya, nggak ada yang nyontohin, langsung bisa. Coba siapa yang memberikan hidayah itu? Karena bukan Allah Rabbul Alamin, dan ini sifatnya umum, ya. Antum ambil telur yang sebentar lagi menetas, ya. Nah, lalu tetaskan, ya, antum pelihara, jangan sampai mati. Usahakan jangan sampai dia ngelihat ayam lain, jangan lihat induknya. Insya Allah kan bisa, ya. Gimana caranya? Pisahin, ya. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, ya. Antum jangan sampai ngelihat ayam lain, ya. Antum lepaskan di kebun, ya. Kira-kira dia petok-petok apa meong-meong? Pasti petok-petok, ya. Kumpulkan sama kucing lah, ya. Kumpulkan sama kucing-kucing. Nggak mungkin dia ngeong-ngeong, pasti petok-petok, ya. Allah yang ngajarin dia petok-petok, ya. Ditaruh, ya. Nyeker-nyeker matok, nyeker-nyeker matok, ya. Apa jilat-jilat badannya kayak kucing? Pasti nyeker patok. Allah berikan hidayah secara umum, namanya ayam begitu. Maka para ahli itu keliru. Kalau ayam begini karena apa? Ngelihat induknya. Kucing begini karena apa? Ngelihat induknya. Salah. Hidayah langsung dari Allah. Nggak percaya? Ambil ayam tadi atau kucing lah, ya. Ambil kucing, jangan sampai dia ngelihat induknya, jangan sampai dia ngelihat kucing lain. Tetep aja dia jilat-jilatin badannya, ngeong-ngeong. Kalau mau berak cari pasir, ya kan? Fitrah. Allah yang ngajarin, Allah yang memberikan hidayah. Para ulama menyebutnya hidayatul am, umum semuanya. Tidak ada yang dibedakan. Ya bedanya kalau kucing begitu, kalau ayam begitu, kalau manusia begitu. Gitu, ya. Nah, hidayatul am ini ada yang secara khusus, seperti yang kita bahas tadi. Karena dia belajar, karena dia menekuni, karena dia konsentrasi di ilmu kelistrikan itu, akhirnya dia menemukan. Tanpa guru, tanpa bacaan, tanpa kurikulum, nggak ada, dia menemukan. Misalnya, walaupun tanpa kabel, tapi bisa nyala asal ada jaraknya nggak terlalu jauh, misalnya. Caranya begini-begini, ya bisa. Dan terus berkembang, kan, ilmu pengetahuan seperti itu. Tentu Allah sudah siapkan itu, termasuk sunatullah tadi. Cuman belum diketemukan, ya. Satu lagi nanti di menjelang ke surga ada hidayah. Ada hidayah, ya. Tanpa hidayah dari Allah nggak mungkin kita bisa masuk surga. Kenapa? Karena belum pernah ada yang punya pengalaman ke sana, ya. Bagi-bagi pengalaman sono, ya. Jadi dari Sirat lurus mentok belok kiri, itulah surga. Kan nggak ada seperti itu, nggak mungkin seperti itu, ya kan? Nggak ada. Nanti ada lampu merah, ya kan, maju dikit. Sebelah kanan tuh surga situ, kan nggak ada seperti itu. Jadi betul-betul gelap. Surga itu ada di mana, cara memasukinya gimana, gelap segelap-gelapnya. Nah, kenapa seorang muslim bisa masuk surga? Diberi hidayah. Kesini, kan gelap segelap-gelapnya. Tidak tahu. Dan keadaan alamnya kan jauh beda dengan di bumi ini, luar biasa. Sangat-sangat tidak kita kenal. Kok bisa-bisanya kita masuk surga? Kalau bukan hidayah dari Allah, nggak mungkin, ya, masuk surga. Sebaliknya, orang kafir pun terus dituntun oleh Allah, dituntun sampai ke neraka, ya.
Satu lagi, ada dua dalil, dua-duanya hadis ya, yang seolah bertentangan, yaitu sabda Nabi, la khaira as-siyamu fis safar. Tidak ada kebaikan apa? Berpuasa ketika safar, tidak ada kebaikan. Ya. Sementara ada riwayat ketika safar rata-rata mayoritas para sahabat tidak berpuasa kecuali Nabi dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nabi dan Abu Ubaidah bin Jarrah puasa Ramadan ini ya. Yang lain nggak ada yang puasa. Ya. Padahal Nabi mengatakan la khaira asyamu fis safar. Tidak ada kebaikan berpuasa ketika safar. Kok beliau sendiri berpuasa bersama Abu Ubaidah bin Jarrah? Kan bertentangan nih. Walillahilham, para ulama menemukan jawabannya. Kenapa Nabi mengatakan la khaira asyamu fis safar, tidak ada kebaikan yaitu berpuasa ketika safar? Itu karena Nabi melihat ada seorang sahabat yang digotong-gotong. Yang digotong-gotong oleh beberapa sahabat. Mungkin mau dimasukkan ke kemah gitu ya. Safar juga bulan Ramadan. Nah, Nabi bertanya, kenapa? Kenapa dia digotong-gotong? Para sahabat menjawab, dia tidak mau membatalkan puasanya ya Rasul. Jadi nggak memaksakan diri, nggak mau membatalkan puasanya. Padahal nggak kuat, orang sampai digotong-gotong kan berarti nggak kuat. Keluar kalimat itu dari lisan Nabi, la khaira asyamu fis safar. Kalau mau diterjemahkan dengan baik dan benar adalah tidak ada kebaikan puasa ketika safar seperti itu, gitu. Maksud Nabi begitu, seperti itu. Sehingga digotong-gotong. Artinya ketika terlalu lemah, terlalu haus, terlalu lapar, terlalu letih, jangan maksain. Rasul dan Abu Ubaidah bin Jarrah kuat. Ya kalau lapar pasti, haus pasti, tapi masih bisa jalan, masih bisa melakukan hal-hal yang ringan. Silakan. Mau batalin silakan, namanya juga sedang safar. Walaupun kuat. Ya. Antum naik pesawat ber-AC sampai di hotel di Surabaya ber-AC juga, dijemput dengan mobil juga ber-AC. Artinya sama keadaannya dengan kita di Jakarta misalnya. Tapi sampai di hotel di Surabaya antum mesen rawon misalnya. Boleh apa tidak? Boleh kan, safar. Safar. Ya kan? Boleh, nggak masalah. Ya, jadi inget rawon ini. Adapun dia memaksakan diri sampai dibela-belain, sampai hampir pingsan seperti itu, nggak boleh. Nggak boleh. Allah nggak suka, Allah nggak bangga melihat hambanya menyembah Allah, taat kepada Allah dengan cara seperti itu. Allah nggak suka. Kalau kita mungkin suka ya, kita mungkin bangga ya, punya pembantu, punya bawahan, punya karyawan, bekerja di perusahaan kita sampai berkeringat, sampai lecet-lecet, sampai berdarah-darah. Mungkin kita bangga, kasih penghargaan. Allah enggak. Allah tidak suka melihat kita beribadah sampai basah kuyup, terengah-engah, berdarah-darah. Allah nggak suka, nggak bangga. Allah ingin kita menyembah Allah dengan tenang, nyaman, bahagia. Oleh karena itu, yang bisa menyebabkan kenyamanan, silahkan. Ada kipas misalnya, ada AC biar nggak panas, ada biar tidak berisik misalnya, boleh ya, tidak terlarang. Biar pahalanya banyak, nggak usah pasang AC, nggak usah pasang kipas, semakin keringatnya banyak semakin pahalanya banyak. Nggak ada kaidah seperti itu, nggak ada kaidah seperti ya, kecuali memang nggak kebeli aslinya, ya kan? Nggak kebeli kipasnya, ya itu lain lagi, ya kan, memang nggak ada.
berarti sabar, gitu. Kalau kebeli nggak masalah, nyaman, tenang, karpetnya bagus, empuk, gitu. Nggak seperti orang sufi, ya. Kalau perlu pasir, kita sampai berbekas di jidat kita, di badan, wah, makin besar pahalanya. Nggak seperti itu. Kita sholat nyaman, tenang, bahagia, justru Allah suka. Allahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.